Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk mempelajari kaitannya dengan alat tensimeter atau sphygmomanometer pada mata kuliah peralatan diagnostik 1 atau diagnostik dasar. Pada kesempatan ini, sekali lagi, kita akan bersama-sama untuk mempelajari kaitannya dengan peralatan tensimeter atau sphygmomanometer. Apa itu tensimeter? Tensimeter adalah alat ukur yang dibuat untuk mengukur tekanan darah. Alat ini dibuat pertama kali oleh Samuel Siegfried Karl Ritter van Besch pada tahun 1881 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Scipione Riva Rossi pada tahun 1896 dan Hervey Casing yaitu 1901. Ada beberapa jenis tensimeter yang perlu kita ketahui, yaitu mulai dari tensimeter aneroid atau sistem pegas ya, sistem jarum. Ini ada yang berbentuk langsung ke lengan, ada juga yang model stand. Terus kemudian satu lagi yaitu yang kedua, yaitu tensimeter jenis air raksa. Tensimeter jenis air raksa ini untuk saat ini sudah mulai ditarik dari peredaran karena kandungan air raksa tersebut sangat berbahaya, sehingga peraturan kemudian tensimeter itu ditarik, tidak boleh dipergunakan. Terus kemudian yang ketiga yaitu tensimeter digital. Tensimeter digital di sini ada yang berbentuk langsung display, kemudian manset langsung dipasang lengan, kemudian model display langsung. Ada juga yang jadi satu dengan pasien monitor. Kemudian bagian-bagian dari tensimeter sendiri, yang pertama adalah manset, kemudian bola tensi atau balok, kemudian selang, kemudian tabung skala, kemudian aneroid, ini yang sistem jarum atau air raksa, yang sekali lagi di sini sudah tidak dipergunakan. Kemudian satu lagi yaitu display, ketika menggunakan tensimeter jenis digital. Berikut ini adalah blok diagram aneroid, blok diagram tensimeter aneroid dan air raksa, yaitu dari pasien, kemudian situ ada kuvet, kemudian balok dan valve, kemudian di situ ada manset dipasang, kemudian jarum menunjukkan skala, menunjukkan ke arah tekanan baik itu sistol ataupun diastol. Dan ini gauk itu alat ukur yang berupa jarum. Jadi untuk keterangan pada blok diagram ini, yaitu yang pertama adalah pasien, yaitu objek yang akan diperiksa tekanan darahnya, kemudian kuvet, yaitu berupa manset yang berfungsi menahan laju aliran darah, kemudian balok atau valve itu memberi keterangan atau memberi tekanan udara pada kuvet dan air raksa. Kemudian measure unit, tempat air raksa dan melihat hasil pengukuran tekanan darah. Kemudian gauk adalah alat ukur yang berupa
jarum. Kemudian ini merupakan blok diagram tensimeter digital, yaitu dari pasien, objek yang akan diperiksa tekanan darahnya, kemudian menuju kuvert atau manset yang berfungsi menahan laju aliran darah. Kemudian di situ ada motor, yaitu memberi tekanan udara pada kuvert. Kemudian di dalamnya ada microcontroller, yaitu terdapat program yang ditanam pada sebuah IC, sistem kendali, yaitu kemudian dari microcontroller itu kemudian data ditampilkan melalui display untuk menampilkan hasil pembacaan antara sistol angka atas atau diastole angka bawah. Kemudian berikut ini adalah SOP atau standar operasional prosedur pemeliharaan tensimeter. Untuk persiapan, yang pertama adalah pastikan Anda memiliki akses ke alat-alat dan bahan yang diperlukan seperti tensimeter yang akan dipelihara. Kemudian siapkan alkohol dan tisu bersih. Kenapa di sini ada akses ya? Karena biar nanti ketika mengambil alat di ruangan atau di rumah sakit itu sudah jelas, karena kita sebagai tenaga atau calon tenaga elektromedis, makanya di situ sudah legal secara aturan. Kemudian persiapan alat, yaitu bersihkan permukaan tensimeter dengan tisu yang telah dibasahi dengan alkohol untuk menghilangkan kotoran dan debu. Kemudian selanjutnya yaitu periksa selang dan manometer untuk memastikan tidak ada kebocoran udara atau kerusakan pada komponen tersebut. Kemudian pastikan tabung manometer atau kolom air raksa atau digital dalam keadaan bening dan tanpa gelembung udara. Kemudian periksa katup pengisian udara dan katup pelepasan udara untuk memastikan berfungsi dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu perawatan rutin. Setelah tensimeter digunakan, bersihkan manset atau lengan tensimeter dengan tisu yang telah dibasahi dengan alkohol. Itu harapannya agar bersih dari kuman. Kemudian jangan membiarkan manset terlipat atau tergulung dalam waktu lama karena hal ini dapat merusaknya. Contoh ketika setelah penggunaan itu posisi manset dan selang itu harusnya digulung rapih. Jadi tidak asal ditaruh gitu ya, asal di cruel gitu, terus kemudian ditaruh, kemudian ditutup. Itu nanti lama kelamaan akan kalau asal-asalan nanti bisa merusak dari manset. Pastikan semua katup dan konektor dalam keadaan bersih dan bebas dari debu atau kotoran. Kemudian setelah perawatan rutin yaitu cara penyimpanannya, yaitu simpan tensimeter di tempat yang kering, bersih, dan terlindung dari sinar matahari langsung. Artinya ketika menaruh setelah dirapikan, jangan menaruh dalam suhu yang lembab karena nanti akan merusak dari karet selang ataupun karet manset. Jadi disimpan di tempat yang kering, bersih, dan terlindung dari sinar matahari langsung. Kemudian yang kedua yaitu pastikan tensimeter disimpan dalam suhu ruangan yang stabil. Untuk penggantian bagian, yang pertama dicek secara fisik seperti selang, manset, bagian gauk pada tensimeter aneroid, kemudian baterai, motor, dinamo, display pada tensimeter digital. Ketika sudah dipakai, itu harusnya tadi ya masuk di perawatan. Ketika sudah dipakai, apalagi yang rumahan, punya tensimeter tapi digunakan di rumah, itu biasanya jangka pemakaiannya itu tidak begitu lama. Kadang sekali dipakai, terus kemudian 1 minggu atau 2 minggu baru dipakai. Nah, hal ini mendingan
kalau dilakukan seperti itu penggunaannya, mending baterainya dilepas setelah pemakaian, biar nanti baterainya juga awet dan alat tensimeternya itu juga awet. Karena kalau lama tidak dipakai, kemudian dalam suhu yang tidak stabil, maka nanti baterai yang ada di tensimeter itu nanti bisa mengeluarkan cairan. Nah, cairan ini nanti akan menimbulkan karat, sehingga akan merusak dari dudukan dudukan dari baterai tersebut. Sekali lagi, untuk penggantian bagian ini dicek secara fisik ya, seperti selang, manset, bagian gaub pada tensimeter aneroid, kemudian baterai dicek, kemudian motor atau dinamo itu juga dicek, kemudian bagian display pada tensimeter digital itu juga dicek. Kemudian yang kedua yaitu jika Anda menemukan komponen yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik, gantilah sesuai dengan petunjuk atau prosedur, atau bawa tensimeter tersebut ke pusat servis yang kompeten. Atau karena kita sebagai teknisi elektromedik, ya, ketika ada kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik ya, pada komponennya, maka langsung saja diganti sesuai dengan petunjuk eh, yang sudah ditentukan, istilahnya dalam manual booknya. Kemudian kalibrasi, ini jika perlu, ya, sebenarnya perlu untuk kalibrasi, nanti bisa dilakukan secara berkala atau yang dilakukan oleh kita sendiri atau dilakukan oleh badan kalibrasi yang bersertifikat. Itu biasanya nanti setahun sekali. Tapi kalau untuk yang kala itu adalah kalibrasi itu sendiri adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur. Beberapa tensimeter mungkin perlu dikalibrasi secara berkala untuk memastikan akurasi pengukuran. Kemudian ikuti petunjuk prosedur atau pedoman kalibrasi sesuai dengan aturannya. Ikuti petunjuk prosedur atau pedoman kalibrasi yang sesuai. Itu tentang kaitannya tensimeter atau sphygmomanometer yang mudah-mudahan bisa kita pahami setelah kita pelajari, terus kemudian bisa kita praktekkan, baik itu nanti dalam proses mempersiapkan alat tensimeter, hingga terus kemudian memasang ke pasien, terus kemudian mulai kita analisa atau studi kasus dari alat tensimeter tersebut. Demikian dari saya. Kalau misalkan ada salahnya, minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.